Desa Watu Ali dikenal sebagai desa yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk kota. Jalanannya masih berupa tanah bercampur batu, dengan deretan pohon jati yang berdiri kokoh di kanan kiri. Di pagi hari, udara terasa sejuk, membawa aroma tanah basah dan dedaunan yang gugur semalam. Suara ayam berkokok dan gemericik air dari selokan kecil menjadi musik alami yang menenangkan siapapun yang mendengarnya. Di ujung desa, sedikit terpisah dari permukiman warga lainnya, berdiri 5 rumah kontrakan yang berjajar rapi. Bentuknya sederhana, berdinding tembok yang sudah mulai kusam, dengan cat yang memudar dimakan waktu. Atapnya dari genteng merah tua, beberapa terlihat sedikit miring, seolah menunggu diperbaiki. Namun meski terlihat biasa saja, kontrakan itu selalu terisi. Pemiliknya adalah seorang pria bernama Pak Burhan. Di mata warga, Pak Burhan adalah sosok yang sulit dibenci. Pria berusia sekitar 50-an itu dikenal ramah, murah senyum, dan pandai bercanda. Setiap kali berbicara, ia selalu menyelipkan tawa kecil yang membuat orang di sekitarnya merasa nyaman. Penampilannya sederhana, sarung yang dililit santai di pinggang, kaos oblong, dan peci hitam yang jarang lepas dari kepalanya. Pagi itu, seperti biasa, Pak Burhan duduk di teras rumahnya yang menghadap langsung ke deretan kontrakan miliknya. Di tangannya tergenggam secangkir kopi hitam yang masih mengepulkan asap tipis. Matanya mengamati aktivitas para penghuni kontrakan yang mulai beranjak menjalani rutinitas masing-masing. Seorang ibu muda tampak menyapu halaman kecil di depan rumahnya. Seorang pria berseragam pabrik berjalan tergesa-gesa sambil mengancingkan lengan baju. Di kejauhan, suara motor tua meraung pelan, memecah keheningan pagi. Pak Burhan tersenyum melihat semua itu. Rezeki orang-orang kecil, gumamnya pelan, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Tak lama kemudian, seorang pria muda datang menghampiri. Penampilannya sederhana, dengan tas ransel yang tampak sudah lama digunakan. Wajahnya sedikit lelah, mungkin karena perjalanan jauh, tapi sorot matanya menunjukkan harapan. Pria itu adalah Asep. "Permisi, Pak," sapa Asep dengan sopan sambil menundukkan kepala sedikit. Pak Burhan menoleh, lalu tersenyum lebar. "Oh, monggo, monggo, Mas. Cari siapa?" jawabnya ramah. "Saya dengar Bapak punya kontrakan yang masih kosong," kata Asep, agak ragu. Pak Burhan langsung berdiri, meletakkan cangkir kopinya di meja kecil di samping kursi. Ia berjalan mendekat dengan langkah santai, seolah tidak ada beban sedikit pun dalam hidupnya. "Wah, kebetulan sekali. Mas datang di waktu yang pas. Masih ada satu yang kosong di ujung sana," ujarnya sambil menunjuk ke arah kontrakan paling pojok. Asep mengikuti arah telunjuk itu. Rumah yang dimaksud terlihat tak jauh berbeda dengan yang lain. Sederhana, tapi cukup layak untuk ditempati. "Boleh saya lihat, Pak?" tanya Asep. "Lah, tentu saja boleh. Malah kalau cocok, langsung ditempati juga boleh," jawab Pak Burhan ringan, disertai tawa kecil. Mereka berjalan bersama menuju kontrakan tersebut. Sepanjang perjalanan, Pak Burhan terus berbicara, menanyakan asal-usul Asep, pekerjaannya, hingga alasan merantau ke desa itu. Cara bicaranya santai, membuat Asep yang awalnya canggung perlahan merasa lebih nyaman. "Dari Garut, Pak. Baru dapat kerja di pabrik dekat sini," jawab Asep jujur. "Oh, pantesan logatnya Sunda halus. Di sini juga banyak orang perantauan, Mas. Jadi nggak usah khawatir, nanti juga cepat akrab," kata Pak Burhan. Sesampainya di depan kontrakan, Pak Burhan membuka pintu dengan kunci yang diambil dari saku sarungnya. Pintu itu berderit pelan saat didorong. "Ini, Mas. Sederhana saja, tapi insya Allah cukup," ucapnya. Asep melangkah masuk. Ruangannya tidak luas, tapi cukup bersih. Lantai semen yang sudah dipoles terlihat mengkilap di beberapa bagian. Ada satu kamar tidur kecil di dalam, dapur sederhana di belakang, dan kamar mandi yang letaknya terpisah di sudut. Asep mengangguk-angguk pelan. "Lumayan, Pak. Sangat cukup malah," katanya. Pak Burhan tersenyum puas, seolah sudah tahu jawaban itu sejak awal. "Yang penting nyaman, Mas. Hidup itu nggak usah muluk-muluk," ujarnya santai. Asep terdiam sejenak, lalu menghela napas.
Kalau boleh tahu, berapa sewanya per tahun, Pak? Tanyanya hati-hati. Pertanyaan itu membuat Pak Burhan sedikit mengangkat alis, lalu tersenyum tipis. Ia menatap Asep beberapa detik, seolah menimbang sesuatu di dalam pikirannya. Kemudian, dengan nada ringan, ia menjawab, 1,5 juta saja, Mas. Asep tertegun. Ia bahkan sempat berpikir dirinya salah dengar. Maaf, Pak, berapa? Tanyanya memastikan. 1,5 juta setahun, ulang Pak Burhan, masih dengan senyum yang sama. Kali ini Asep benar-benar terdiam. Angka itu terlalu murah, bahkan untuk ukuran desa sekalipun. Biasanya, kontrakan seperti ini bisa mencapai 2-3 juta per tahun. Serius, Pak? Tanya Asep, masih tidak percaya. Pak Burhan tertawa kecil. Loh, masa saya bercanda soal beginian? Saya ini cuma ingin membantu orang-orang yang sedang berjuang. Dulu saya juga susah, Mas, katanya dengan nada yang terdengar tulus. Ucapan itu membuat Asep merasa sedikit tersentuh. Kalau begitu, saya ambil, Pak, katanya mantap. Alhamdulillah, jawab Pak Burhan cepat. Tanpa banyak syarat, tanpa perjanjian yang rumit, semuanya terasa begitu mudah. Bahkan Pak Burhan tidak meminta uang muka yang besar. Ia hanya mengingatkan agar Asep menjaga kebersihan dan tidak membuat masalah dengan penghuni lain. Satu lagi, Mas, tambah Pak Burhan sebelum mereka kembali ke depan. Iya, Pak. Di sini kita hidup rukun. Kalau ada apa-apa, jangan sungkan bilang. Anggap saja rumah sendiri, ucapnya. Asep mengangguk. Iya, Pak. Terima kasih banyak. Pak Burhan menepuk bahu Asep pelan, lalu kembali berjalan ke arah rumahnya dengan langkah santai. Senyum masih terukir di wajahnya, seolah hari itu adalah hari yang menyenangkan. Sementara itu, Asep berdiri di depan kontrakan barunya, menatap bangunan sederhana itu dengan perasaan lega. Ia merasa beruntung bisa menemukan tempat tinggal semurah ini, di saat dirinya benar-benar membutuhkan. Namun dari kejauhan, tanpa Asep sadari, Pak Burhan sempat menoleh ke arah kontrakan tersebut. Senyumnya masih ada. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda di sorot matanya. Sesuatu yang sulit dijelaskan, seolah menyimpan rahasia yang tak pernah ingin ia bagi kepada siapapun. Angin pagi berhembus pelan, membawa hawa dingin yang tiba-tiba terasa menusuk. Namun Asep, yang masih dipenuhi rasa syukur, tidak merasakan apapun. Waktu berjalan tanpa terasa sejak Asep memutuskan tinggal di kontrakan milik Pak Burhan. Sudah 5 bulan ia menetap di desa Watu Ali. Perlahan-lahan, ia mulai terbiasa dengan suasana desa yang tenang, bahkan cenderung sepi, terutama saat malam tiba. Setiap pagi, rutinitas di deretan kontrakan itu hampir selalu sama. Para penghuni keluar rumah dengan aktivitas masing-masing. Ada yang berangkat kerja ke pabrik, ada yang membuka warung kecil, dan ada pula yang sekadar membersihkan halaman. Asep sendiri bekerja di sebuah pabrik pengolahan kayu yang jaraknya tidak terlalu jauh dari desa. Biasanya ia berangkat setelah matahari mulai naik, sekitar pukul 7 pagi. Sebelum itu, ia sering duduk di depan kontrakan sambil menikmati teh hangat, memandangi aktivitas kecil para tetangganya. Salah satu yang paling sering ia lihat adalah Mbak Asih. Perempuan itu tinggal di kontrakan tepat di sebelah rumah Asep. Ia seorang pegawai pabrik juga, meskipun bekerja di bagian yang berbeda. Usianya sekitar akhir 20-an, tubuhnya kurus, dengan wajah yang terlihat selalu lelah namun tetap ramah. Setiap pagi, Mbak Asih hampir selalu melakukan hal yang sama. Ia keluar rumah membawa ember berisi pakaian basah, lalu menjemurnya di tali yang dipasang di depan kontrakan. Gerakannya cepat, seolah sudah terbiasa dengan rutinitas itu. Pagi, Mas Asep. Sapa Mbak Asih suatu pagi, seperti biasa. Pagi, Mbak. Jawab Asep sambil tersenyum. Hubungan mereka tidak terlalu dekat, tapi cukup akrab sebagai tetangga. Kadang mereka saling meminjam barang kecil, seperti sapu atau ember. Beberapa kali juga mereka pulang kerja hampir bersamaan, lalu berjalan melewati jalan desa yang sama. Bagi Asep, kehadiran Mbak Asih sudah seperti bagian dari rutinitas harian. Namun suatu pagi, ada sesuatu yang terasa berbeda.
Saat Asep membuka pintu kontrakannya, halaman depan terlihat lebih sepi dari biasanya. Tidak ada ember, tidak ada pakaian yang dijemur, dan pintu kontrakan Mbak Asih masih tertutup rapat. Asep sempat berpikir mungkin Mbak Asih berangkat kerja lebih pagi dari biasanya. Ia tidak terlalu memikirkannya. Hari itu berjalan seperti biasa. Namun keesokan harinya, hal yang sama kembali terjadi. Tidak ada aktivitas di depan rumah Mbak Asih. Pintu tetap tertutup. Asep mulai merasa sedikit aneh, meskipun ia masih mencoba mengabaikannya. "Ah, mungkin lembur," gumamnya pelan. Beberapa hari berlalu, 5 hari, 6 hari, dan akhirnya, genap 1 minggu. Selama itu, Asep tidak pernah lagi melihat Mbak Asih keluar rumah. Tidak ada suara dari dalam kontrakan, tidak ada lampu yang menyala di malam hari, bahkan jemuran yang biasanya tergantung di depan rumah pun tidak pernah terlihat lagi. Pagi itu, Asep berdiri cukup lama di depan kontrakannya. Ia memandangi pintu rumah Mbak Asih yang masih tertutup. Perasaan tidak enak mulai muncul di dalam hatinya. Saat itu, seorang penghuni lain lewat sambil membawa helm motor. "Mas, Mbak Asih lagi cuti ya?" tanya Asep iseng. Pria itu berhenti sebentar, lalu menggeleng. "Loh, saya kira pindah," jawabnya santai. "Pindah?" Asep sedikit kaget. "Iya, saya juga nggak lihat lagi. Tapi saya jarang ketemu dia sih," ujar pria itu sebelum akhirnya pergi. Jawaban itu justru membuat Asep semakin bingung. Siang harinya, setelah pulang kerja, Asep memutuskan untuk bertanya langsung kepada Pak Burhan. Kebetulan saat itu Pak Burhan sedang duduk di teras rumahnya seperti biasa, ditemani segelas kopi dan radio kecil yang memutar lagu lawas. "Pak Burhan," panggil Asep. Pak Burhan menoleh, lalu tersenyum lebar. Mas Asep, baru pulang kerja?" "Iya, Pak." Asep mendekat, lalu duduk di kursi kayu yang ada di depan teras. "Pak, saya mau tanya sedikit," katanya. "Silakan, Mas. Tanya apa saja boleh," jawab Pak Burhan santai. Asep ragu sejenak, lalu berkata, "Mbak Asih pindah ya, Pak?" Pertanyaan itu membuat Pak Burhan diam beberapa detik. Namun tak lama kemudian, ia mengangguk pelan. "Oh, Mbak Asih, ya," katanya. "Iya, Pak. Sudah seminggu nggak kelihatan." Pak Burhan menyeruput kopinya dulu sebelum menjawab. "Dia sudah pindah, Mas." "Pindah?" ulang Asep. "Iya, katanya dapat kerja di tempat lain. Jadi buru-buru pergi," jelas Pak Burhan dengan nada tenang. Asep sedikit mengernyit. "Kok nggak pamit ya, Pak?" Biasanya dia ramah. Pak Burhan tersenyum tipis. "Namanya juga orang punya urusan masing-masing, Mas. Kadang kalau sudah mendadak begitu, ya langsung pergi saja." Penjelasan itu terdengar masuk akal. Tapi entah kenapa Asep masih merasa ada yang janggal. Barang-barangnya juga sudah dibawa semua. Tanya Asep lagi. Pak Burhan mengangguk. "Sudah. Waktu Mas lagi kerja, mungkin," jawabnya cepat. Asep terdiam sejenak. Angin sore berhembus pelan, membuat daun-daun jati di sekitar halaman bergerak pelan. Suasana desa terasa sangat tenang, bahkan terlalu tenang. Pak Burhan kemudian tertawa kecil, mencoba mencairkan suasana. "Mas Asep ini perhatian juga. Ya, baru 5 bulan tinggal di sini sudah hafal kebiasaan tetangga." Asep ikut tersenyum sedikit. "Ya, namanya juga sering ketemu, Pak." Pak Burhan mengangguk, lalu kembali menyeruput kopinya. "Tenang saja, Mas. Nanti juga ada penghuni baru lagi. Biasanya begitu." Ucapan itu membuat Asep mengangguk pelan, meskipun perasaan aneh itu belum sepenuhnya hilang. Sore semakin turun. Matahari mulai tenggelam di balik pepohonan, menyisakan cahaya jingga yang redup di langit desa Watu Ali. Asep akhirnya pamit kembali ke kontrakannya. Saat berjalan melewati rumah kosong milik Mbak Asih, ia sempat menoleh sebentar. Pintu rumah itu tetap tertutup, sunyi, dan terlihat lebih dingin dari biasanya. Tidak ada suara, tidak ada tanda kehidupan. Asep menghela napas pelan,
lalu masuk ke rumahnya sendiri. Ia mencoba melupakan hal itu. Namun entah kenapa, sejak hari itu, suasana di deretan kontrakan milik Pak Burhan terasa sedikit berbeda. Lebih sepi, lebih sunyi, seolah ada sesuatu yang hilang tanpa meninggalkan jejak. Malam Jumat Kliwon di desa Watu Ali selalu terasa berbeda. Angin berhembus lebih dingin dari biasanya, menyusup ke celah-celah rumah warga yang sebagian besar sudah tertidur lebih awal. Jalanan desa menjadi lengang, hanya sesekali terdengar suara anjing menggonggong dari kejauhan, seolah merespons sesuatu yang tak kasat mata. Di deretan kontrakan milik Pak Burhan, suasana malam itu tampak sama seperti malam-malam lainnya. Lampu-lampu rumah menyala redup, sebagian penghuni sudah beristirahat setelah lelah bekerja seharian. Tidak ada yang mencurigakan, tidak ada yang tahu, bahwa di balik ketenangan itu, sesuatu yang gelap sedang berlangsung. Di rumah utamanya, Pak Burhan duduk diam di ruang tengah. Lampu hanya dinyalakan satu, membuat bayangan tubuhnya memanjang di dinding. Wajahnya terlihat lebih dingin dari biasanya. Tidak ada senyum, tidak ada tawa seperti yang sering ia tunjukkan di siang hari. Di hadapannya, sebuah jam dinding tua berdetak pelan. Tok, tok, tok. Jarum jam perlahan mendekati tengah malam. Pak Burhan menatapnya tanpa berkedip. Begitu jarum panjang tepat berada di angka 12, ia menarik napas dalam, lalu berdiri perlahan. Tangannya meraih sebuah lampu minyak kecil yang sudah disiapkan di atas meja. Api kecil itu bergetar saat ia menyalakannya. Cahaya kuning redup menyelimuti wajahnya. Ia melangkah menuju pintu belakang rumahnya. Langkahnya pelan, namun pasti. Pintu kayu itu berderit saat dibuka. Di baliknya, tampak halaman belakang yang gelap gulita. Hanya sedikit cahaya bulan yang menembus dedaunan pohon jati, menciptakan bayangan yang bergerak-gerak di tanah. Di ujung halaman itu, berdiri sebuah bangunan kecil. Gudang. Bangunan itu terlihat tua, dengan dinding kayu yang mulai lapuk dan atap yang dipenuhi lumut. Tidak ada penghuni kontrakan yang pernah mendekat ke sana, apalagi masuk ke dalamnya. Pak Burhan sendiri selalu memastikan pintu gudang itu terkunci rapat di siang hari. Namun malam ini, seperti malam-malam Jumat Kliwon sebelumnya, ia berjalan menuju tempat itu. Langkahnya tidak lagi santai seperti biasanya. Ada sesuatu yang berat, sesuatu yang tersembunyi di balik gerakannya. Saat sampai di depan pintu gudang, Pak Burhan berhenti sejenak. Ia mengeluarkan kunci dari saku sarungnya, lalu memasukkannya ke dalam lubang kunci yang berkarat. Klik! Suara itu terdengar jelas di tengah keheningan malam. Pintu terbuka perlahan. Aroma busuk langsung menyeruak keluar. Bau menyengat, seperti daging yang membusuk bercampur tanah lembab. Namun anehnya, Pak Burhan tidak menunjukkan reaksi apapun. Ia justru menarik napas dalam-dalam, seolah sudah sangat terbiasa dengan bau itu. Ia melangkah masuk. Pintu ditutup kembali dari dalam. Cahaya lampu minyak yang dibawanya perlahan menerangi isi gudang. Dan di sanalah, rahasia yang selama ini tersembunyi dari semua orang terungkap. Di sepanjang dinding gudang, tergantung puluhan kepala manusia. Beberapa sudah mengering, kulitnya menghitam dan menempel pada tulang. Sebagian lainnya masih tampak lebih baru, dengan sisa-sisa daging yang mulai membusuk. Mata mereka kosong, sebagian terbuka, sebagian lagi seperti terpejam dalam ketakutan yang membeku. Kepala-kepala itu digantung dengan rapi, seperti pajangan. Tidak ada satupun yang jatuh. Tidak ada yang dibiarkan begitu saja. Semuanya tersusun seolah memiliki makna. Pak Burhan berdiri di tengah ruangan, menatap deretan kepala itu dengan tenang. Wajahnya datar, tanpa rasa bersalah sedikit pun. Perlahan, ia berjalan mendekati salah satu sisi dinding. Tangannya mengangkat lampu lebih tinggi, menerangi satu persatu kepala yang tergantung. 21, 22, 23. Suaranya lirih, hampir seperti bisikan. Ia terus menghitung. 24. Ia berhenti. Senyum tipis mulai muncul di wajahnya. 24. Ulangnya pelan. Jumlah itu belum cukup. Masih jauh dari yang diinginkan. Pak Burhan menurunkan lampunya, lalu duduk di sebuah kursi kayu tua yang ada di sudut ruangan.
Kayu itu berderit saat diduduki, menambah kesan sunyi yang mencekam. Ia menatap ke arah kepala-kepala itu lagi. Masih kurang 16, gumamnya. Nada suaranya terdengar tenang, tapi di dalamnya tersimpan sesuatu yang lebih dalam, ambisi yang tidak lagi manusiawi. Ingatan Pak Burhan melayang pada perjanjian yang telah ia buat bertahun-tahun lalu. Perjanjian dengan sesuatu yang bukan berasal dari dunia manusia. Ia masih ingat malam itu. Malam pertama ia memanggilnya. Malam ketika ia merasa putus asa karena hidupnya yang serba kekurangan. Saat itu, kontrakan yang ia miliki belum sebanyak sekarang. Penghasilannya tidak cukup, hidupnya penuh tekanan, dan ia merasa dunia tidak pernah berpihak padanya. Hingga akhirnya, seseorang memberitahunya tentang sebuah cara pesugihan. Namun bukan pesugihan biasa. Ini adalah perjanjian yang membutuhkan sesuatu yang lebih dari sekadar sesajen atau ritual sederhana. Ini membutuhkan nyawa. Kepala manusia. 40 kepala. Itulah syaratnya. Jika ia berhasil mengumpulkan 40 kepala, maka ia akan mendapatkan kekayaan tanpa batas. Uang akan datang dengan sendirinya, tanpa perlu bekerja keras. Hidupnya akan berubah selamanya. Namun jika ia gagal, Pak Burhan menelan ludah pelan. Tatapannya berubah sedikit gelap. "Kepalaku," bisiknya. Ya, jika ia tidak bisa memenuhi jumlah itu, maka kepalanya sendiri yang akan menjadi gantinya. Itulah harga dari perjanjian tersebut. Pak Burhan menarik napas panjang, lalu berdiri kembali. Ia berjalan perlahan mengelilingi ruangan, memandangi satu persatu kepala yang tergantung. Semua itu bukan orang asing. Mereka adalah orang-orang yang pernah tinggal di kontrakannya. Orang-orang yang percaya padanya. Orang-orang yang menyebutnya "Pak" dengan penuh hormat. Namun semua itu tidak berarti apa-apa baginya sekarang. Bagi Pak Burhan, mereka hanyalah angka. Hanyalah bagian dari hitungan. Langkahnya berhenti di depan salah satu kepala yang terlihat lebih baru dari yang lain. Ia menatapnya cukup lama. "Baru 1 bulan, ya," gumamnya. Senyumnya muncul. Namun kali ini, senyum itu terasa dingin dan kosong. Di luar gudang, angin malam kembali berhembus. Suara dedaunan bergesekan terdengar seperti bisikan yang tak jelas. Langit gelap tanpa bintang, seolah menyembunyikan sesuatu yang tidak ingin terlihat oleh siapapun. Di dalam gudang, Pak Burhan memejamkan mata sejenak. Bibirnya bergerak pelan, melantunkan sesuatu yang tidak terdengar jelas. Seperti doa atau mungkin sesuatu yang lain. Cahaya lampu minyak bergetar hebat, meski tidak ada angin yang masuk. Bayangan kepala-kepala di dinding bergoyang, menciptakan ilusi seolah mereka masih hidup. Namun Pak Burhan tetap berdiri tenang di tengah semua itu. Siang itu, matahari bersinar cukup terik di atas desa Watu Ali. Jalanan tanah tampak kering dan berdebu, sementara angin berhembus pelan membawa aroma khas desa, campuran antara tanah, daun kering, dan sisa asap dapur dari rumah-rumah warga. Di ujung desa, seorang pria berjalan pelan sambil mengusap keringat di dahinya. Ia membawa tas ransel besar yang tampak berat, dengan langkah yang sedikit lelah namun tetap mantap. Namanya Arif. Ia baru saja datang dari kampung halamannya sejak 2 hari lalu. Seperti kebanyakan perantau, Arif datang dengan harapan sederhana, mencari pekerjaan dan memperbaiki nasib. Ia sudah diterima bekerja di sebuah bengkel kecil di pinggir desa, namun satu hal yang masih menjadi masalah baginya adalah tempat tinggal. Selama 2 hari terakhir, Arif berkeliling mencari kontrakan. Ia sudah mendatangi beberapa tempat, tapi hampir semuanya memasang harga yang menurutnya terlalu tinggi. 2 juta setahun, Mas. Itu sudah murah, kata salah satu pemilik kontrakan yang sempat ia temui. Arif hanya bisa tersenyum kaku waktu itu. Uang yang ia bawa tidak cukup untuk membayar harga seperti itu, apalagi ia masih harus membeli kebutuhan lain. Siang itu, langkahnya terasa semakin berat. Ia hampir menyerah. Hingga akhirnya ia berhenti di sebuah warung kecil di pinggir jalan. "Teh manis 1, Bu," katanya pelan. Ia duduk di bangku kayu, mencoba menghilangkan lelah. Sambil menunggu pesanannya, ia memperhatikan sekitar.
Beberapa warga tampak berbincang santai, sementara yang lain sibuk dengan urusan masing-masing. Tanpa sengaja, ia mendengar percakapan dua pria di sebelahnya. "Kalau cari kontrakan murah, coba ke Pak Burhan," ujar salah satu dari mereka. Arif langsung menoleh, tanpa bermaksud mencampuri, tapi jelas tertarik. "Yang di ujung desa itu?" tanya temannya. "Iya, murah banget. Tapi ya gitu," jawab pria pertama, sambil tertawa kecil. Arif mengernyit. "Ya gitu gimana?" tanya temannya lagi. "Ah, enggak apa-apa. Orangnya baik kok. Ramah," jawab pria itu, seolah menutup pembicaraan. Percakapan itu berhenti di situ. Namun bagi Arif, informasi itu sudah cukup. Setelah menghabiskan tehnya, ia segera bertanya kepada pemilik warung tentang lokasi kontrakan yang dimaksud. Tak butuh waktu lama, ia pun berjalan menuju arah yang ditunjukkan. Langkahnya kembali bersemangat. Beberapa menit kemudian, Arif sampai di ujung desa. Di sana, ia melihat deretan rumah kontrakan yang berjajar rapi. Meski terlihat sederhana dan sedikit tua, tempat itu tampak cukup layak untuk ditinggali. Arif menghela napas lega. "Semoga saja cocok," gumamnya. Ia kemudian melangkah menuju rumah utama yang berada di depan deretan kontrakan tersebut. Pintu rumah itu terbuka, dan di teras terlihat seorang pria parubaya sedang duduk santai sambil memegang cangkir kopi. Pria itu adalah Pak Burhan. "Permisi, Pak," sapa Arif dengan sopan. Pak Burhan menoleh, lalu tersenyum lebar seperti biasa. "Oh, monggo, Mas. Silakan," jawabnya ramah. Arif mendekat, lalu berdiri di depan teras. "Saya dengar Bapak punya kontrakan yang masih kosong," katanya. Pak Burhan langsung berdiri, menyambutnya dengan antusias. "Wah, kebetulan sekali. Mas datang di waktu yang tepat. Masih ada satu kosong," ujarnya. Nada suaranya terdengar ringan, seperti tidak ada beban sedikit pun. Arif merasa sedikit lega. "Boleh saya lihat, Pak?" "Loh, tentu saja. Mari," jawab Pak Burhan. Mereka berjalan bersama menuju salah satu kontrakan yang berada di tengah deretan. Sepanjang jalan, Pak Burhan mulai bertanya hal-hal ringan, asal Arif, pekerjaannya, dan berapa lama ia berencana tinggal. Arif menjawab dengan jujur, tanpa menutupi apapun. "Baru kerja di bengkel, Pak. Rencana mau lama di sini," katanya. Pak Burhan mengangguk-angguk. "Bagus itu. Anak muda harus semangat," ujarnya sambil tersenyum. Sesampainya di depan kontrakan, Pak Burhan membuka pintu dengan kunci yang ia ambil dari saku sarungnya. Pintu terbuka perlahan. "Silakan, Mas. Dilihat dulu," katanya. Arif masuk ke dalam. Ruangan itu sederhana, hampir sama seperti kontrakan pada umumnya. Ada satu kamar tidur kecil, dapur di belakang, dan kamar mandi sederhana. Meski tidak mewah, semuanya tampak cukup bersih dan terawat. Arif berjalan pelan, memperhatikan setiap sudut ruangan. Dalam hati, ia merasa tempat itu sudah lebih dari cukup untuk dirinya. "Bagaimana, Mas?" tanya Pak Burhan dari belakang. Arif menoleh. "Cocok, Pak," jawabnya jujur. Pak Burhan tersenyum puas. "Alhamdulillah." Arif kemudian menarik napas sebentar sebelum bertanya, "Kalau sewanya, berapa, Pak?" Ia sudah bersiap dengan berbagai kemungkinan, termasuk jika harga yang disebutkan nanti di luar kemampuannya. Namun jawaban Pak Burhan membuatnya benar-benar terkejut. 1,5 juta saja setahun, Mas." Arif terdiam. Ia menatap Pak Burhan seolah memastikan tidak salah dengar. "Serius, Pak?" tanyanya. Pak Burhan tertawa kecil. "Loh, masa saya bohong? Saya ini cuma ingin membantu orang-orang yang merantau. Biar nggak terlalu berat di awal," katanya santai. Arif tidak bisa menyembunyikan rasa senangnya. Harga itu jauh di bawah perkiraannya. "Kalau begitu, saya ambil, Pak," ucapnya cepat. "Alhamdulillah. Langsung ditempati juga boleh," jawab Pak Burhan. Tanpa proses yang rumit, tanpa banyak syarat, semuanya berjalan begitu mudah.
Arif bahkan merasa seperti menemukan keberuntungan yang jarang terjadi. Hari itu juga, ia langsung membawa barang-barangnya masuk ke dalam kontrakan. Sore mulai turun saat Arif selesai membereskan sebagian barangnya. Ia keluar sebentar untuk melihat suasana sekitar. Di sebelah kontrakannya, seorang pria sedang duduk di depan rumah sambil menikmati teh hangat. Itu adalah Asep. Baru pindah. Ya, Mas? Sapa Asep ramah. Arif tersenyum. Iya, Mas. Baru hari ini, jawabnya. Asep mengangguk. Selamat datang. Saya Asep, tetangga sebelah, katanya. Arif, jawabnya sambil mengulurkan tangan. Mereka berjabat tangan. Betah di sini, Mas. Orang-orangnya baik, kata Asep. Arif mengangguk. Iya, kelihatannya begitu. Sore itu terasa tenang. Angin berhembus pelan, membawa suasana damai khas desa. Dari kejauhan, Pak Burhan terlihat berdiri di depan rumahnya, memandangi deretan kontrakan miliknya. Wajahnya kembali dihiasi senyum yang hangat. Arif tidak menyadari tatapan itu. Ia terlalu sibuk dengan rasa syukurnya karena akhirnya menemukan tempat tinggal yang sesuai. Sementara itu, di balik senyum Pak Burhan, tersimpan sesuatu yang tidak pernah benar-benar terlihat oleh siapapun. Sesuatu yang menunggu. Dan Arif baru saja menjadi bagian dari lingkungan itu. Waktu berjalan cepat sejak Arif menetap di kontrakan milik Pak Burhan. Tak terasa, sudah 1 bulan ia tinggal di sana. Hari-harinya mulai teratur. Pagi berangkat ke bengkel, sore pulang dengan tubuh lelah, lalu beristirahat di rumah kecil yang kini ia sebut sebagai tempat tinggal. Ia mulai mengenal para penghuni lain, termasuk Asep yang tinggal tepat di sebelahnya. Hubungan mereka cukup akrab. Sesekali mereka mengobrol ringan di sore hari, membahas pekerjaan atau sekadar melepas penat. Pak Burhan pun tetap seperti yang pertama kali Arif kenal. Ramah, murah senyum, dan sering menyapa para penghuni kontrakan dengan nada bersahabat. Tak jarang ia tertawa kecil saat bercanda, membuat suasana terasa hangat dan nyaman. Semua tampak normal, terlalu normal. Hingga suatu sore, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Hari itu Arif pulang lebih awal dari biasanya. Bengkel tempatnya bekerja sedang sepi, sehingga ia diizinkan pulang sebelum matahari benar-benar turun. Tubuhnya masih segar, tidak seperti biasanya yang terasa pegal. Ia membuka pintu kontrakannya, lalu meletakkan tas di sudut ruangan. Setelah itu, ia duduk sebentar di kursi kayu, menarik napas panjang. Namun belum sempat ia benar-benar beristirahat, hidungnya tiba-tiba menangkap sesuatu. Sebuah bau. Arif mengernyit. Bau itu samar, tapi cukup mengganggu. Ia mencoba menghirup lagi, memastikan. Ya, bau itu nyata. Bau busuk. Seperti sesuatu yang membusuk. Arif berdiri perlahan, mencoba mencari sumbernya. Ia berjalan ke dapur, lalu ke kamar mandi, memastikan tidak ada bangkai tikus atau sesuatu yang mati di dalam rumahnya. Namun tidak ada apa-apa. Bau itu justru terasa lebih kuat saat ia mendekati pintu belakang. Arif membuka pintu itu perlahan. Angin sore langsung masuk, membawa bau yang kini terasa lebih menyengat. Ia spontan menutup hidungnya dengan tangan. Bangkai apa ini? Gumamnya pelan. Matanya menyapu area belakang kontrakan. Di sana hanya ada tanah kosong yang ditumbuhi rumput liar, dengan beberapa pohon kecil yang tumbuh tidak beraturan. Tempat itu jarang didatangi penghuni lain. Bahkan, terlihat seperti dibiarkan begitu saja. Namun dari situlah bau itu berasal. Arif melangkah keluar, masih menutup hidungnya. Ia mencoba mendekat ke arah sumber bau. Setiap langkah membuat bau itu semakin kuat. Perutnya mulai terasa mual. Namun rasa penasaran lebih besar daripada rasa tidak nyaman itu. Harusnya ada bangkai di sini, gumamnya. Arif kembali masuk ke dalam rumah, lalu mengambil cangkul yang ia simpan di sudut dapur. Ia kembali ke belakang, kali ini dengan niat untuk mencari sumber bau itu dengan lebih serius. Ia berdiri di satu titik, mencoba memastikan arah bau yang paling kuat. Di sana, tepat di sebuah area tanah yang tampak sedikit berbeda, lebih lembab, dan warnanya sedikit lebih gelap dibandingkan sekitarnya.
Arif menatap tanah itu cukup lama. Perasaannya mulai tidak enak. Namun ia tetap mengangkat cangkulnya. Kalau memang bangkai, harus dibuang, katanya pelan, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Cangkul itu mulai diayunkan. Srek. Lapisan tanah pertama terangkat. Bau busuk langsung menyeruak lebih kuat. Arif menahan napas sejenak, tapi ia tidak berhenti. Srek. Ayunan kedua. Tanah mulai terbuka sedikit demi sedikit. Namun saat ia hendak mengayunkan cangkul untuk ketiga kalinya, "Mas!" Suara itu tiba-tiba terdengar dari belakang. Arif tersentak. Ia menoleh cepat. Di sana, berdiri Pak Burhan. Entah sejak kapan ia ada di situ. Wajahnya tidak lagi menampilkan senyum seperti biasanya. Tatapannya tajam. Ada sesuatu yang berbeda. Arif langsung menurunkan cangkulnya. "Oh, Pak, saya cuma..." Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, Pak Burhan melangkah mendekat. "Jangan pernah menggali tanah di sini," potongnya tegas. Nada suaranya datar, tapi mengandung tekanan yang membuat Arif diam seketika. Arif menelan ludah. "Saya mencium bau busuk, Pak. Saya kira ada bangkai." Pak Burhan menggeleng pelan. "Bukan urusan Mas," katanya singkat. Arif terdiam. Ia belum pernah melihat Pak Burhan seperti ini. Biasanya pria itu selalu ramah dan santai, tapi sekarang, ada sesuatu yang dingin dalam caranya berbicara. Pak Burhan kemudian menunjuk tanah yang baru saja digali. "Tanah ini, keramat," ujarnya pelan, namun jelas. Arif mengernyit. "Keramat, Pak?" "Iya," jawab Pak Burhan. "Sudah dari dulu begitu. Tidak boleh diganggu." Suasana tiba-tiba terasa lebih sunyi. Angin sore yang tadi berhembus kini terasa dingin menusuk kulit. Arif menatap tanah itu lagi, lalu kembali menatap Pak Burhan. "Kalau begitu, baunya dari mana, Pak?" tanyanya hati-hati. Pak Burhan tersenyum tipis. Namun senyum itu tidak terasa hangat seperti biasanya. "Namanya juga tanah lama, Mas. Kadang memang begitu," jawabnya ringan. Penjelasan itu terdengar sederhana. Terlalu sederhana. Namun entah kenapa, Arif merasa ada sesuatu yang disembunyikan. "Sudah, Mas. Lebih baik masuk saja," lanjut Pak Burhan. Arif ragu sejenak. Namun akhirnya, ia mengangguk pelan. "Iya, Pak." Ia meletakkan kembali cangkulnya, lalu melangkah masuk ke dalam rumah. Pak Burhan berdiri beberapa detik di belakang, memastikan Arif benar-benar berhenti. Sebelum berbalik pergi, Pak Burhan sempat melirik ke arah tanah yang sudah sedikit terbuka itu. Tatapannya tajam. Lalu ia pergi tanpa mengatakan apa-apa lagi. Di dalam rumah, Arif duduk di kursi dengan perasaan yang tidak tenang. Bau busuk itu masih terasa samar, meskipun tidak sekuat sebelumnya. Namun yang mengganggunya bukan hanya bau itu, melainkan sikap Pak Burhan. "Keramat," gumamnya pelan. Ia mengulang kata itu di dalam pikirannya. Ada yang tidak masuk akal. Jika memang hanya tanah biasa yang dianggap keramat, mengapa reaksinya harus keras itu? Arif menatap ke arah pintu belakang. Pikirannya mulai dipenuhi pertanyaan. Sementara itu, di luar sana, tanah yang sempat ia gali masih terbuka sedikit, dan dari dalamnya, samar-samar, bau busuk itu masih terus keluar, pelan, tapi pasti. Sejak kejadian sore itu, pikiran Arif tidak pernah benar-benar tenang. Kata-kata Pak Burhan terus terngiang di kepalanya. Tanah keramat. Entah kenapa, semakin ia mencoba melupakannya, semakin kuat rasa penasaran itu muncul. Bau busuk yang pernah ia cium juga tidak sepenuhnya hilang. Kadang samar, kadang tiba-tiba terasa menusuk, terutama saat malam hari ketika suasana menjadi sunyi. 2 minggu berlalu. Selama itu, Arif berusaha menjalani hidup seperti biasa. Ia tetap berangkat ke bengkel setiap pagi, tetap menyapa Asep di sore hari, dan tetap berusaha bersikap seolah tidak ada yang mengganjal dalam pikirannya. Namun kenyataannya, ia mulai lebih sering memperhatikan bagian belakang kontrakannya. Setiap kali lewat dapur, matanya tanpa sadar mengarah ke pintu belakang.
Setiap kali angin bertiup dari arah sana, ia refleks menghirup pelan, memastikan apakah bau itu masih ada. Dan malam itu, rasa penasaran itu akhirnya mencapai puncaknya. Langit terlihat gelap tanpa bulan. Angin hampir tidak berhembus, membuat suasana terasa pengap dan sunyi. Di dalam kontrakan, Arif duduk diam di kursi kayu, menatap ke arah pintu belakang yang tertutup rapat. Jam menunjukkan hampir pukul 11 malam. Sebagian besar penghuni kontrakan sudah tertidur. Lampu-lampu mulai padam satu persatu, menyisakan hanya beberapa cahaya redup dari rumah yang masih terjaga. Arif menghela napas panjang. Kalau nggak sekarang, kapan lagi? Gumamnya pelan. Ia berdiri perlahan, lalu berjalan ke dapur. Tangannya meraih cangkul yang sejak 2 minggu lalu ia simpan di sudut, seolah sudah menunggu untuk digunakan kembali. Langkahnya terasa berat, tapi tekadnya sudah bulat. Ia membuka pintu belakang dengan hati-hati, berusaha tidak menimbulkan suara. Udara malam langsung menyambutnya. Dingin. Dan, ya, bau itu masih ada. Lebih samar, tapi tetap terasa. Arif menelan ludah. Ia melangkah keluar, matanya menyapu sekitar. Tidak ada siapapun. Semua tampak sunyi. Ia berjalan menuju titik yang sama seperti 2 minggu lalu, tempat di mana ia sempat mulai menggali sebelum dihentikan oleh Pak Burhan. Tanah itu masih terlihat sedikit berbeda. Bekas galian yang dulu sempat ia buat sudah tertutup kembali, tapi warnanya tidak sepenuhnya sama dengan tanah di sekitarnya. Arif berdiri di sana beberapa detik. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Namun ia tetap mengangkat cangkulnya. Srek. Ayunan pertama menghantam tanah. Suara itu terdengar cukup keras di tengah keheningan malam, membuat Arif refleks menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Ia kembali fokus. Srek. Ayunan kedua. Tanah mulai terbuka perlahan. Bau busuk itu kembali muncul. Kali ini lebih kuat dari sebelumnya. Arif menutup hidung dengan lengan bajunya, tapi ia tidak berhenti. Srek. Ayunan ketiga. Tanah semakin dalam terbuka. Keringat mulai membasahi dahinya, bukan hanya karena tenaga yang dikeluarkan, tapi juga karena rasa tegang yang semakin besar. Ia terus menggali. 1 ayunan, 2 ayunan, 3 ayunan, hingga akhirnya cangkulnya mengenai sesuatu yang keras. Tak, suara itu berbeda dari sebelumnya. Arif langsung berhenti. Napasnya tertahan. Perlahan, ia berlutut dan mulai menyingkirkan tanah dengan tangannya. Jari-jarinya gemetar saat menyentuh sesuatu yang dingin dan keras. Ia membersihkan tanah itu sedikit demi sedikit. Dan saat bentuknya mulai terlihat jelas, Arif membeku. Itu bukan batu. Itu adalah tengkorak. Tulang kepala manusia. Lubang mata yang kosong menatap lurus ke arahnya, seolah hidup di tengah gelapnya malam. Sisa-sisa tanah masih menempel di permukaannya, tapi bentuknya sudah tidak bisa disangkal. Itu kepala manusia. Arif mundur beberapa langkah. Napasnya tersengal. Astagfirullah, bisiknya dengan suara gemetar. Jantungnya berdetak begitu keras hingga terasa sakit di dada. Ia menatap tengkorak itu lagi, memastikan apa yang dilihatnya bukan halusinasi. Namun tidak. Itu nyata. Sangat nyata. Bau busuk kini terasa semakin menyengat, seolah keluar langsung dari dalam tanah itu. Arif merasa mual. Kepalanya berdenyut. Pikirannya kosong. Tanpa berpikir panjang, ia langsung berdiri dan berlari masuk ke dalam rumah. Pintu belakang ditutup dengan keras, lalu dikunci. Tubuhnya gemetar hebat. Ia bersandar di pintu, mencoba mengatur napas. Apa itu? Gumamnya. Namun ia sudah tahu jawabannya. Dan jawaban itu justru membuatnya semakin takut. Tanpa membuang waktu, Arif langsung mengambil tasnya. Ia mulai memasukkan pakaiannya dengan tergesa-gesa. Lemari dibuka, baju-baju dilipat seadanya, lalu dimasukkan ke dalam tas tanpa urutan. Tangannya masih gemetar. Beberapa barang bahkan terjatuh ke lantai. Namun ia tidak peduli. Ini bukan tempat yang benar, bisiknya. Ia terus membereskan barang-barangnya.
Semakin cepat, semakin panik. Setiap suara kecil membuatnya tersentak. Setiap bayangan di sudut ruangan terasa mencurigakan. Pikirannya dipenuhi satu hal. Ia harus pergi. Malam itu juga. Namun saat semuanya hampir selesai, Arif tiba-tiba berhenti. Ia menoleh ke arah pintu. Sunyi. Terlalu sunyi. Seolah ada sesuatu di luar sana. Ia menelan ludah, lalu perlahan berjalan mendekati jendela. Dengan hati-hati, ia mengintip keluar. Gelap. Tidak ada siapa-siapa. Namun entah kenapa, perasaannya tidak enak. Ia kembali ke dalam, lalu duduk sebentar di tepi ranjang. Tangannya menutup wajah, mencoba menenangkan diri. Namun itu sia-sia. Bayangan tengkorak itu terus muncul di pikirannya. Lubang mata kosong, bau busuk, dan tanah yang baru saja ia gali. Arif menarik napas dalam-dalam. Malam itu terasa sangat panjang. Ia tidak berani tidur. Lampu tetap menyala. Tas sudah siap di sudut ruangan. Dan ia hanya duduk diam, menunggu pagi dengan perasaan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Takut. Takut yang dalam. Takut yang seolah mengatakan bahwa ia telah menemukan sesuatu yang seharusnya tidak pernah ia lihat. Malam itu terasa seperti tidak pernah benar-benar bergerak. Arif duduk di tepi ranjang dengan mata terbuka lebar, menatap kosong ke arah pintu. Lampu di dalam kontrakan sengaja ia biarkan menyala terang, seolah cahaya bisa mengusir ketakutan yang sejak tadi menekan dadanya. Tasnya sudah terisi penuh. Pakaian, uang, dan barang-barang penting lainnya sudah ia siapkan sejak beberapa jam lalu. Ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk pergi. Begitu langit mulai terang, ia akan keluar tanpa banyak bicara kepada siapapun. Namun waktu berjalan lambat. Jam dinding berdetak pelan. Tok, tok, tok. Setiap detiknya terasa panjang. Arif melirik ke arah jendela. Di luar masih gelap gulita. Tidak ada suara ayam berkokok. Tidak ada tanda-tanda pagi akan datang. Hanya sunyi. Sunyi yang membuat pikirannya semakin kacau. Bayangan tengkorak yang ia temukan terus muncul tanpa henti. Lubang mata kosong itu seolah menatapnya kembali, menuntut penjelasan yang tidak pernah ia mengerti. Ini bukan tempat normal, bisiknya pelan. Tangannya menggenggam lututnya sendiri, mencoba menahan gemetar. Hingga akhirnya, tok, tok, tok. Suara ketukan terdengar dari pintu depan. Arif langsung menegakkan tubuhnya. Jantungnya seolah berhenti sesaat. Ketukan itu terdengar pelan, tapi jelas. Tok, tok, tok. Arif menelan ludah. Siapa yang datang di waktu seperti ini? Ia melirik ke arah jam. Pukul 3 subuh. Tidak mungkin ada tamu. Tidak mungkin ada tetangga. Ketukan itu kembali terdengar. Kali ini sedikit lebih keras. Tok, tok, tok. Mas, buka pintunya. Suara itu, Arif langsung mengenalinya. Pak Burhan. Napas Arif semakin tidak teratur. Pikirannya dipenuhi berbagai kemungkinan. Apa dia tahu? Apa dia melihatku tadi malam? Arif berdiri perlahan. Kakinya terasa berat, seolah enggan melangkah. Namun ketukan itu terus berlanjut, tidak memberi ruang untuk menghindar. Mas Arif, buka. Nada suara Pak Burhan terdengar lebih dalam dari biasanya. Tidak ada tawa, tidak ada kehangatan, hanya datar dan dingin. Arif mendekati pintu dengan langkah pelan. Tangannya meraih gagang pintu, tapi ia ragu. Ia sempat berpikir untuk tidak membuka. Namun ketukan itu kembali terdengar, lebih keras. Tok, tok, tok. Dengan napas tertahan, Arif akhirnya membuka pintu. Pintu terbuka perlahan. Di sana, berdiri Pak Burhan. Wajahnya terlihat berbeda. Tidak ada senyum. Matanya menatap lurus ke arah Arif, tajam dan dingin. Belum sempat Arif berkata apa-apa. Buk! Sebuah pukulan keras menghantam kepalanya. Semua terjadi begitu cepat. Arif tidak sempat menghindar. Tidak sempat berteriak. Tubuhnya langsung limbung. Pandangan matanya berputar.
Suara berdenging memenuhi telinganya. Dan dalam hitungan detik, semuanya menjadi gelap. Tubuh Arif terkulai tak berdaya di depan pintu kontrakannya. Pak Burhan berdiri di hadapannya. Napasnya sedikit berat. Tangannya masih mengepal. Ia menatap tubuh Arif beberapa detik, memastikan bahwa pria itu benar-benar pingsan. Bodoh, gumamnya pelan. Nada suaranya tidak lagi ramah. Ia kemudian menunduk, meraih kaki Arif, lalu mulai menyeret tubuh itu masuk kembali ke dalam rumah. Suara gesekan tubuh dengan lantai terdengar pelan. Namun di luar sana, tidak ada yang mendengar. Semua penghuni masih terlelap dalam tidur. Setelah memastikan pintu tertutup rapat, Pak Burhan mengangkat tubuh Arif dengan susah payah. Meski usianya tidak lagi muda, tenaganya masih cukup kuat untuk membawa satu tubuh manusia. Ia memanggul Arif di bahunya. Lalu, tanpa ragu, ia melangkah keluar melalui pintu belakang. Udara subuh terasa lebih dingin dari biasanya. Kabut tipis mulai turun, menyelimuti halaman belakang kontrakan. Langkah Pak Burhan mantap, tidak tergesa. Seolah ia sudah sangat terbiasa melakukan ini. Ia berjalan menuju gudang. Bangunan kecil itu berdiri diam di ujung halaman, tampak lebih gelap dibandingkan sekitarnya. Pintu kayunya tertutup rapat, seperti biasa. Pak Burhan berhenti di depannya. Dengan satu tangan, ia mengeluarkan kunci dari saku sarungnya. Klik, pintu terbuka. Aroma busuk langsung menyambut, menyengat dan pekat. Namun Pak Burhan tidak bergeming. Ia masuk sambil tetap memanggul tubuh Arif. Pintu ditutup kembali dari dalam. Cahaya lampu minyak dinyalakan. Dan perlahan, isi gudang kembali terlihat. Deretan kepala manusia tergantung di dinding. Diam. Kosong. Menghadap ke arah tengah ruangan. Pak Burhan berjalan ke tengah, lalu menurunkan tubuh Arif ke lantai. Tubuh itu tergeletak tak berdaya. Darah tipis mulai terlihat di pelipisnya. Akibat pukulan tadi, Pak Burhan berdiri di atasnya, menatap dengan ekspresi datar. Harusnya kamu nggak usah cari tahu, gumamnya pelan. Ia menghela napas panjang, lalu menoleh ke arah dinding. Kepala-kepala itu seolah menjadi saksi. Diam, namun seakan menunggu sesuatu. Pak Burhan kemudian berjalan ke sudut ruangan, mengambil sesuatu dari sana. Sebuah kain. Ia kembali ke arah Arif, lalu mengikat kedua tangan pria itu dengan kuat. Gerakannya tenang, teratur, tanpa ragu. Seolah ini bukan pertama kalinya ia melakukan hal seperti ini. Setelah selesai, ia berdiri kembali, menatap tubuh Arif sekali lagi. Masih kurang, bisiknya. Nada suaranya rendah, dingin, dan penuh maksud. Lampu minyak bergetar pelan, menciptakan bayangan yang bergerak di dinding. Bayangan kepala-kepala itu tampak seperti hidup, mengikuti setiap gerakan cahaya. Di luar gudang, langit mulai berubah perlahan. Fajar hampir datang. Namun di dalam sana, waktu seolah berhenti. Pak Burhan berdiri diam di tengah ruangan, ditemani bau busuk yang tak pernah hilang dan deretan kepala yang terus bertambah. Dan di lantai, Arif masih terbaring tak sadarkan diri, tidak tahu bahwa ia telah melewati batas. Batas yang tidak seharusnya ia lewati. Kesadaran Arif kembali perlahan. Awalnya hanya gelap, pekat, tanpa suara, tanpa rasa. Lalu, sedikit demi sedikit, rasa nyeri mulai muncul di kepalanya. Berdenyut keras, seolah ada sesuatu yang memukulnya berulang kali dari dalam. Napasnya terasa berat, dan tubuhnya seperti ditindih beban yang tak terlihat. Arif mencoba menggerakkan jari-jarinya, namun terasa kaku, dingin. Ia mengerang pelan, tapi suara itu tidak keluar dengan jelas. Hanya getaran kecil di tenggorokan. Pelan-pelan, ia membuka mata. Cahaya redup menyambut penglihatannya. Berwarna kuning pucat, bergetar tidak stabil seperti berasal dari api kecil. Pandangan Arif masih kabur. Semua tampak samar. Bayangan dinding. Bayangan benda-benda yang tidak jelas bentuknya. Namun satu hal langsung ia rasakan. Bau. Bau busuk yang sangat menyengat.
lebih kuat dari yang pernah ia cium sebelumnya. Arif langsung tersentak sedikit, refleks ingin menutup hidungnya. Namun ia tidak bisa. Tangannya tidak bisa bergerak. Ia mencoba bangkit. Namun tubuhnya terasa berat. Dan saat itulah, penglihatannya mulai fokus. Sedikit demi sedikit, bentuk di sekelilingnya mulai terlihat jelas. Dinding kayu, lantai tanah, dan sesuatu yang tergantung. Arif menatap ke arah itu. Dan seketika, tubuhnya membeku. Di sepanjang dinding, tergantung kepala manusia. Puluhan, berderet, menghadap ke arahnya. Beberapa tampak kering, kulitnya menghitam dan menempel pada tulang. Sebagian lainnya masih terlihat baru, dengan sisa daging yang mulai membusuk. Mata mereka kosong, sebagian terbuka, sebagian seperti menatap dengan ketakutan yang membeku selamanya. Arif mencoba berteriak. Namun yang keluar hanya suara teredam. MMM. MMM. Bibirnya terasa tertarik. Ia baru menyadari, mulutnya dilakban. Panik. Rasa itu langsung menyeruak begitu saja. Jantungnya berdetak sangat cepat. Napasnya memburu. Ia menggeliat, mencoba melepaskan diri, tapi kedua tangannya terikat kuat di belakang. Tidak ada ruang untuk bergerak. Tidak ada cara untuk lari. MMM. MMM. Air matanya mulai keluar. Arif menggeleng-gelengkan kepala, mencoba mengusir apa yang dilihatnya, berharap semua itu hanya mimpi buruk. Namun tidak. Bau busuk itu nyata. Rasa dingin di tubuhnya nyata. Dan kepala-kepala itu masih ada di sana. Diam. Mengawasinya. Arif menatap satu persatu dengan napas tersengal. Lubang mata yang kosong itu seolah hidup, seolah menyimpan cerita. Cerita tentang bagaimana mereka berakhir di tempat ini. Tubuh Arif mulai gemetar hebat. Ia menutup mata rapat-rapat. Namun bayangan itu tidak hilang. Justru semakin jelas di pikirannya. Ya Allah, bisiknya dalam hati. Ia tidak bisa bersuara. Tidak bisa berteriak, tidak bisa meminta tolong. Yang bisa ia lakukan hanya satu, berdoa. Di tengah ketakutan yang mencekik, Arif mulai berzikir dalam hati. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Bibirnya bergerak di balik lakban. Air matanya terus mengalir. Ia mencoba menguatkan dirinya, meski tubuhnya terus gemetar. Ya Allah, selamatkan aku. Ya Allah, lindungi aku. Setiap detik terasa seperti jam. Setiap napas terasa berat. Ia membuka mata perlahan lagi. Kali ini, ia mencoba mengamati lebih jelas. Di sudut ruangan, ada lampu minyak kecil yang menjadi satu-satunya sumber cahaya. Api di dalamnya bergetar pelan, menciptakan bayangan yang bergerak-gerak di dinding. Bayangan kepala-kepala itu ikut bergoyang. Seolah hidup, seolah bernapas. Arif langsung memalingkan wajahnya. Ia tidak kuat melihatnya terlalu lama. Kepala yang tergantung di hadapannya. Semua bukan kebetulan. Semua adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Dan Pak Burhan. Arif memejamkan mata lagi. Napasnya tersengal. Ia mulai mengerti. Terlambat. Semuanya sudah terlambat. Ia membuka mata sekali lagi, menatap ke sekeliling dengan pandangan putus asa. Tidak ada pintu yang terbuka. Tidak ada celah untuk melarikan diri. Hanya dinding. Hanya kepala-kepala itu. Dan dirinya. Sendirian. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Namun ia tetap berusaha berzikir. Lebih cepat. Lebih kuat. Seolah hanya itu yang bisa ia pegang. Astagfirullah, astagfirullah. Suara itu terus berputar di dalam kepalanya. Di luar gudang, hari mungkin sudah mulai terang. Namun di dalam sini, tidak ada cahaya, tidak ada harapan. Hanya kegelapan yang perlahan menelan segalanya. Dan Arif, terjebak di dalamnya. Waktu di dalam gudang terasa seperti berhenti. Arif tidak tahu sudah berapa lama ia terikat di sana.
Cahaya lampu minyak yang redup tidak pernah berubah, membuatnya kehilangan rasa tentang siang atau malam. Yang ia rasakan hanya lelah, takut, dan putus asa yang perlahan menggerogoti pikirannya. Tubuhnya pegal. Kedua tangannya mati rasa karena terikat terlalu lama. Mulutnya masih tertutup lakban, membuat napasnya terasa berat dan tidak leluasa. Namun yang paling menyiksa adalah pikirannya sendiri. Bayangan kepala-kepala yang tergantung itu terus menghantuinya. Bahkan saat ia mencoba memejamkan mata, wajah Mbak Asih yang ia kenali menjadi yang paling sering muncul, seolah menatapnya dengan diam, tanpa suara. Arif hanya bisa terus berzikir dalam hati. Astagfirullah, astagfirullah. Suara itu menjadi satu-satunya pegangan yang tersisa. Hingga akhirnya, klik. Suara pintu gudang terbuka. Arif langsung tersentak. Matanya membelalak. Napasnya memburu. Cahaya dari luar masuk sejenak sebelum pintu kembali tertutup, meninggalkan ruangan itu dalam cahaya lampu minyak yang sama. Dan di sana, Pak Burhan masuk. Langkahnya pelan, tenang, seperti biasa. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Di tangannya, ia membawa sebuah parang. Bilahnya panjang, mengilap, terlihat baru saja diasah. Cahaya lampu minyak memantul di permukaannya, menciptakan kilatan yang membuat dada Arif semakin sesak. Arif langsung menggeliat. MMM. Ia mencoba berteriak, meski suaranya hanya keluar sebagai gumaman teredam. Matanya memohon, meminta, berharap. Pak Burhan berhenti beberapa langkah dari tubuh Arif. Ia menatapnya lama, lalu tersenyum. Namun senyum itu tidak lagi ramah, tidak hangat. Senyum itu dingin, kosong, dan menakutkan. Arif menggeleng cepat. Ia mencoba memberi isyarat dengan tubuhnya. Tangannya bergerak, berusaha menunjukkan agar ikatannya dilepas. Matanya berkaca-kaca. Ia memohon tanpa kata. Namun Pak Burhan hanya tertawa pelan. "Heh?" Suara itu keluar lirih, hampir seperti bisikan. Ia mengangkat parang itu sedikit, memeriksanya. "Sudah lama nggak pakai yang ini," gumamnya santai. Arif semakin panik. Tubuhnya bergerak lebih keras. MMM. Air matanya jatuh tanpa henti. Pak Burhan melangkah mendekat. Setiap langkahnya terasa seperti dentuman di telinga Arif. Pelan, namun pasti. Hingga akhirnya ia berdiri tepat di depan Arif yang terikat di lantai. "Kamu tahu, Mas Arif," ucapnya pelan. Nada suaranya terdengar berbeda. Lebih berat, lebih dalam. "Kamu itu sebenarnya orang baik." Arif menatapnya dengan penuh harap. Seolah kalimat itu adalah awal dari sesuatu yang bisa menyelamatkannya. Namun harapan itu langsung hancur di detik berikutnya. "Sayangnya," lanjut Pak Burhan, "kamu terlalu ingin tahu." Ia tersenyum tipis. Parang di tangannya diangkat perlahan. "Kamu adalah targetku selanjutnya." Kalimat itu diucapkan dengan sangat tenang, tanpa emosi. Seolah itu adalah hal biasa. Seolah ini hanya rutinitas. Arif langsung menggeliat lebih keras. MMM. Ia menggeleng-gelengkan kepala, mencoba menolak kenyataan yang ada di hadapannya. Tubuhnya berusaha menjauh, meski ruang geraknya sangat terbatas. Ia mencoba menarik tangannya. Sekuat tenaga. Ikatan itu menahan. Kuat, terlalu kuat. Kulit pergelangan tangannya mulai terasa perih. Namun Arif tidak berhenti. Ia terus berusaha. Menarik, memutar, menggoyangkan. Apapun yang bisa ia lakukan. Namun tidak ada hasil. Pak Burhan memperhatikannya. Masih dengan senyum kecil di wajahnya. "Percuma," katanya pelan. "Semua yang ada di sini juga begitu." Ia menoleh ke arah dinding. Kepala-kepala itu tergantung diam. Namun seolah menjadi saksi. Arif mengikuti arah pandang itu. Dan rasa takutnya semakin dalam. Ia kembali menatap Pak Burhan. Matanya penuh dengan keputusasaan.
Ia mencoba berbicara lagi. Memem. Namun tetap tidak ada kata yang keluar. Pak Burhan menghela napas panjang. Harusnya kamu tinggal diam saja, katanya. Nada suaranya terdengar seperti penyesalan. Namun tidak ada niat untuk menghentikan apapun. Ia melangkah sedikit ke samping, lalu kembali menghadap Arif. Parang itu kini dipegang dengan lebih erat. Bilahnya kembali berkilat. Arif menutup mata sejenak. Tubuhnya gemetar hebat. Namun ia tetap berusaha. Tangannya terus bergerak. Berusaha lepas. Berusaha hidup. Di dalam hatinya, ia kembali berzikir. Lebih cepat. Lebih kuat. Astagfirullah. Astagfirullah. Napasnya tersengal. Air matanya tidak berhenti mengalir. Ia membuka mata lagi, menatap Pak Burhan. Untuk terakhir kalinya, ia mencoba memohon. Matanya berbicara, meminta belas kasihan. Namun Pak Burhan hanya menatapnya tanpa perubahan. Tidak ada keraguan, tidak ada belas kasihan. Yang ada hanya satu, keinginan untuk menyelesaikan apa yang sudah ia mulai. Lampu minyak bergetar, bayangan di dinding bergerak. Dan di tengah ruangan itu, Arif masih berjuang, sekuat tenaga. Meski ia mulai sadar bahwa harapannya semakin tipis. Udara di dalam gudang terasa semakin berat. Arif masih terikat di lantai. Napasnya tersengal, matanya membelalak penuh ketakutan. Di hadapannya, Pak Burhan berdiri dengan parang di tangan. Diam, tenang, dan tanpa ragu. Cahaya lampu minyak bergetar pelan, memantulkan kilatan tajam di bilah parang itu. Arif menggeleng keras. MMM. Suaranya teredam, tak mampu menembus lakban yang menutup mulutnya. Air mata terus mengalir tanpa henti. Ia masih berusaha menggerakkan tangannya, mencoba lepas dari ikatan yang sudah melukai pergelangannya. Namun semua itu sia-sia. Pak Burhan melangkah mendekat. 1 langkah, 2 langkah, hingga ia berdiri tepat di depan tubuh Arif. Ia menatap pria itu beberapa detik, seolah memastikan bahwa semuanya sudah berada pada titik yang tidak bisa kembali. Ini jalanmu sendiri, ucapnya pelan. Nada suaranya datar, tanpa emosi. Arif menggeleng lagi, lebih keras. Matanya memohon, namun tidak ada jawaban. Tidak ada belas kasihan. Pak Burhan mengangkat parang itu perlahan. Udara terasa berhenti. Detik itu terasa sangat panjang. Dan tanpa peringatan, serat, parang itu menebas. Cepat, tepat, tanpa ragu. Tubuh Arif tersentak hebat. Lalu, diam. Darah mengalir deras dari lehernya, membasahi tanah di bawahnya. Bau amis langsung memenuhi ruangan, bercampur dengan bau busuk yang sudah ada sejak awal. Lampu minyak bergetar lebih kuat. Bayangan di dinding bergerak liar. Dan di tengah semua itu, Pak Burhan berdiri diam. Menatap. Tidak ada rasa bersalah di wajahnya. Hanya ketenangan yang menyeramkan. Beberapa detik berlalu. Lalu, suhu ruangan tiba-tiba berubah. Udara menjadi lebih dingin. Lebih pekat. Seolah ada sesuatu yang datang. Dari sudut gelap gudang, muncul bayangan. Perlahan, tidak jelas bentuknya, namun terasa. Kehadirannya menekan, menghimpit. Pak Burhan tidak bergerak. Ia hanya menunduk sedikit, seperti memberi hormat. Sosok itu mendekat ke arah tubuh Arif. Gerakannya tidak wajar, seolah meluncur, bukan berjalan. Dan saat ia berada di dekat genangan darah, ia mulai menjilatinya. Suara itu pelan, basah, menjijikan. Namun Pak Burhan tetap diam, menunggu. Seolah itu adalah bagian dari kesepakatan yang harus dipenuhi. Darah itu perlahan berkurang, diserap, dihabiskan, hingga tidak tersisa lagi selain tanah yang basah dan gelap. Sosok itu berhenti. Lalu, tanpa suara, menghilang kembali ke dalam kegelapan. Secepat ia datang, seolah tidak pernah ada. Gudang kembali sunyi, hanya tersisa bau,
dan sisa kejadian yang baru saja terjadi. Pak Burhan menghela napas panjang. 25, gumamnya pelan. Ia menoleh ke arah dinding. Kepala-kepala itu tergantung diam, seperti biasa. Kini, satu lagi akan bertambah. Ia berjalan ke arah tubuh Arif. Dengan gerakan yang sudah sangat terbiasa, ia mengambil kepala itu, lalu membersihkannya sekadarnya. Tidak ada ekspresi, tidak ada keraguan. Semua dilakukan seperti rutinitas, seperti pekerjaan. Beberapa saat kemudian, ia berdiri di depan dinding. Ia memilih satu ruang kosong. Lalu, dengan hati-hati, ia menggantung kepala Arif di sana. Kini deretan itu bertambah. Satu lagi, lengkap dalam baris yang rapi. Pak Burhan mundur beberapa langkah. Menatap hasilnya. Senyum tipis muncul di wajahnya. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu menghembuskannya perlahan. Lega. Masih aman, bisiknya. Namun ia tidak menyadari bahwa ia tidak sendirian. Di celah pintu gudang yang sedikit terbuka, sepasang mata mengintip. Asep. Wajahnya pucat. Tubuhnya gemetar hebat. Sejak tadi, ia berdiri di sana tanpa suara, menyaksikan semuanya. Dari awal, dari tebasan, dari darah, hingga makhluk yang datang dan menghilang. Asep menutup mulutnya dengan tangan, menahan suara agar tidak keluar. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Ia mundur perlahan. Satu langkah, dua langkah, hingga akhirnya ia berbalik dan berlari, tanpa suara, tanpa menoleh lagi. Malam itu juga, Asep kembali ke kontrakannya. Tangannya gemetar saat memasukkan beberapa barang ke dalam tas. Namun akhirnya ia berhenti. Ia tidak sanggup, tidak ada waktu, tidak ada keberanian. Tanpa membawa apapun, ia keluar dari rumah itu. Langsung pergi, meninggalkan semuanya. Tidak pamit, tidak menoleh. Yang ada di pikirannya hanya satu. Pergi sejauh mungkin, secepat mungkin. Sementara itu, di dalam gudang, Pak Burhan sudah kembali seperti biasa. Ia membersihkan sisa-sisa yang ada, lalu mematikan lampu minyak. Pintu gudang ditutup rapat, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Keesokan harinya, Desa Watu Ali kembali seperti biasa. Tenang, damai. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik rumah kontrakan itu. Tidak ada yang tahu bahwa satu lagi nyawa telah hilang. Dan Pak Burhan masih berjalan seperti biasa. Tersenyum, menyapa, seolah ia hanyalah pria ramah yang membantu para perantau. Padahal di balik itu, ia masih menghitung, masih menunggu, masih mencari, karena jumlah itu belum cukup, belum mencapai 40. Dan selama itu belum terpenuhi, akan selalu ada kepala lain yang menyusul. Tamat. Kisah ini membawa pesan bermakna bahwa keserakahan yang dibungkus kebaikan palsu pada akhirnya hanya melahirkan kehancuran dan korban yang tak bersalah. Jangan mudah tergiur oleh sesuatu yang tampak terlalu menguntungkan, karena bisa jadi di baliknya tersembunyi bahaya yang mengerikan. Dan yang paling penting, setiap perbuatan gelap